Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan individu karena belajar dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Apa yang dimaksud dengan belajar? Di kalangan para ahli psikologi terdapat keragaman dalam cara menjelaskan dan mendefinisikan tentang belajar atau learning. Namun demikian baik secara eksplisit ataupun implisit, pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya. Ialah bahwa dalam definisi maupun konsep belajar selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. Perubahan itu mungkin merupakan suatu penemuan informasi atau penguasaan suatu keterampilan baru. Mungkin juga bersifat penambahan informasi atau pengetahuan, atau juga disebut dengan keterampilan yang telah ada. Bahkan mungkin pula merupakan reduksi atau menghilangkan sifat kepribadian tertentu yang tidak dikehendaki. Misalnya, kebiasaan merokok, ekspresi marah, dan sebagainya. Dari uraian di atas, kita dapat mengidentifikasikan beberapa ciri perubahan yang merupakan ciri perilaku belajar. Di antaranya adalah 1. Bahwa perubahan itu internasional dalam arti pengalaman atau praktek itu dengan disengaja dan disadari dilakukan, bukan kebetulan ya. Yang kedua, bahwa perubahan itu positif dalam arti sesuai seperti yang diharapkan atau kriteria keberhasilan baik dipandang dari segi siswa atau segi guru. Yang ketiga, bahwa perubahan itu efektif dalam arti pengaruh dan makna tertentu bagi pelajar yang bersangkutan serta fungsional dalam arti perubahan hasil belajar itu setidak-tidaknya sampai batas tertentu, relatif tetap dalam setiap saat diperlukan, dapat diperguna seperti dalam pemecahan masalah. Yang keempat, bahwa belajar itu membawa perubahan. Yang kelima, bahwa perubahan itu pada pokoknya didapat dari kecakapan baru. Dan yang keenam, bahwa perubahan itu terjadi karena usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor yang berasal dari luar diri pelajar, yaitu faktor non-sosial seperti keadaan suhu, cuaca, waktu, dan alat yang digunakan. Faktor sosial yaitu faktor manusia, misalnya bahwa keadaan orang lain pada saat akan membawa pengaruh pada kegiatan belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. Faktor-faktor fisiologis yaitu keadaan tonus jasmani. Keadaan jasmani yang segar akan lain pengaruhnya dengan jasmani yang tidak segar. Faktor-faktor psikologisnya adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk belajar, seperti yang dikatakan dengan Arden and Frasen, yaitu adanya sifat ingin tahu, adanya sifat kreatif, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati. Makna dan manifestasi perbuatan belajar. Hakikat dari perbuatan belajar adalah perubahan perilaku dan pribadi. Perubahan dalam konteks belajar itu bersifat fungsional atau struktural, material, dan behavioral, serta keseluruhan pribadi. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan perubahan fungsional. Pendapat ini dikemukakan oleh penganut teori daya atau fakulti psikologi dan paham nativisme. Paham ini berpendirian bahwa jika manusia itu terdiri atas sejumlah fungsi-fungsi yang memiliki daya atau kemampuan tertentu, misalnya daya mengingat, daya berpikir, dan lain-lain. Agar daya-daya itu berlaku secara fungsional, maka harus dilatih. Maka dari itu, dalam konteks ini, belajar adalah melatih daya. Jadi, hasil belajar dalam bidang tertentu menurut teori ini akan dapat ditransferkan ke bidang-bidang lain.
Teori ini kita temukan dalam teori kognitivisme. Dalam teori keseimbangannya yang disebut accommodation, dijelaskan bahwa struktur fungsi kognitif itu dapat berubah kalau individu berhadapan dengan hal-hal yang baru yang tidak dapat diorganisasikan ke dalam struktur yang telah ada. Dengan demikian, belajar dalam hal ini mengandung makna perubahan struktural. Yang kedua, belajar merupakan perkarya materi atau material dan perkayaan pola-pola perilaku baru atau behavior. Pendapat ini dikemukakan oleh para penganut paham ilmu jiwa asosiasi. Lebih jauh lagi, paham empirisme. Paham ini berasumsi bahwa pada kelahirannya jiwa manusia itu dilaksanakan bejana kosong yang harus diisi agar dapat berfungsi. Maka dalam konteks ini belajar dalam diartikan sebagai suatu proses pengisian jiwa dengan pengalaman-pengalaman yang sebanyak-banyaknya melalui hafalan. Yang ketiga, belajar merupakan perubahan perilaku pribadi secara keseluruhan. Pendapat ini dikemukakan oleh para penganut paham jiwa Gestalt yang lebih jauh lagi bersumber pada paham organismik psikologi. Dalam konteks ini, belajar merupakan perilaku organisme sebagai totalitas yang bertujuan keseluruhan. Lebih pentingnya daripada bagian dengan kata lain, meskipun hal yang dipelajari itu bersifat khusus, namun akan mempunyai makna bagi totalitas pribadi individu yang bersangkutan. Dari ketiga pandangan di atas dapat kita simpulkan bahwa belajar itu dapat dimanifestasikan dalam tiga hal. Yang pertama, pertambahan materi pengetahuan yang berupa fakta, informasi, prinsip. Yang kedua, penguasaan pola, perilaku kognitif atau pengamatan proses berpikir. Yang kedua, perilaku afektif, sikap-sikap, apresiasi. Yang ketiga, perubahan psikomotor atau keterampilan-keterampilan. Yang ketiga, perubahan dalam sifat-sifat kepribadian. Bagaimana belajar itu terjadi? Kalau dikaitkan lagi dengan belajar mengajar sebagai suatu keseluruhan proses, maka dapatlah dikatakan bahwa seorang mulai belajar kalau diawali dengan penciptakan situasi yang dapat timbul keinginan atau kebutuhan dalam diri seorang untuk memperoleh kecakapan baru. Teori-teori tentang bagaimana belajar itu terjadi dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu golongan molekular dan golongan molar. Kesimpulan, dalam definisi atau konsep belajar selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku berdasarkan praktek atau pengulangan tertentu. Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelajar atau faktor sosial dan non-sosial, misalnya keadaan cuaca, alat dalam belajar, dan manusia. Ada pula faktor yang berasal dari dalam diri pelajar, yaitu keadaan fisiologis dan psikologis. Kalau dikaitkan dengan belajar mengajar sebagai suatu keseluruhan proses makna, dapatlah dikatakan bahwa seorang mulai belajar kalau diawali dengan menciptakan situasi yang menimbulkan keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang untuk memperoleh kecakapan baru. Hakikat dari perbuatan belajar itu adalah perubahan perilaku dan pribadi. Perubahan dalam konteks belajar itu bersifat satu, struktural atau fungsional, artinya bahwa jiwa manusia itu terdiri dari jumlah fungsi-fungsi yang memiliki daya atau kemampuan tertentu, misalnya daya berpikir, daya mengingat. Yang kedua, belajar merupakan perkayaan materi atau material, artinya bahwa pada awalnya jiwa manusia itu dilaksana bejana kosong yang harus diisi agar dapat berfungsi. Dalam konteks ini, belajar dapat diartikan suatu proses pengisian jiwa dalam pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang sebanyak-banyaknya melalui hafalan-hafalan.
Yang ketiga, belajar merupakan perubahan perilaku pribadi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, belajar merupakan perilaku organisme sebagai totalitas yang bertujuan. Artinya, meskipun hal yang dipelajari itu bersifat khusus, namun akan mempunyai makna bagi totalitas pribadi individu yang bersangkutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.